Syarat-syarat irsyad, syarat-syarat menjadi mursyid. Masih dari kitab Khazinatul Asrar, ta'lif Sayyid Muhammad Hadi An-Nazili, Sahifa 219, cetakan Darul Kutub Al-Ilmiyah. Syarat keberapa? Syurut syekh, satu, ayyakuna tabi'an li syekhin basir. Dua, ayyakuna aliman. Tiga, ayyakuna mu'ridan an hubbid dunya wa hubbil jah. شروط الشيخ الذي يصلح أن يكون نائبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يكون تابعا لشيخ بصير يتسلسل إلى سيد الكونين صلى الله عليه وسلم، وأن يكون عالما لأن الجاهل يسر الإرشاد، وأن يكون معرضا عن حب الدنيا وحب الجاه. ويكون محسنا لرياضة نفسه من قلة الأكل والنوم والقول وكثرة الصلاة والصدقة والصوم. Harus ahli riyadhah, ini sudah ini. Bayannya menyedikitkan makan, minum, bicara. Jadi bicara itu kasratul kalam, termasuk hal yang harus dijauhi. Salah satu hijab minal hujub. Banyak bercanda, itu hijab minal hujub. Kalau dikatakan Syekh Fulan yamzah ma'a talamizuh, Fulan yamzah, ya lain ya. Orang-orang yang sudah mampu zahiruhum al-khalqi wa batinuhum Allah, itu beda lagi. Mereka bercanda tapi batinnya tetap ma'ar-Rahman, itu tidak apa-apa. Mereka banyak bicara tapi batinuhum Allah. Kalau kita ya beda. Apalagi ini syarat mursyid. Murid saja itu supaya menghilangkan kathratul gil wal gal. Ada di buku Ta'lim Sadr Imam Sayyidil Walid Habib Abdullah bin Fugi, atau Sayyidil Imam Al-Habr, salah satu saya lupa, tapi ada keterangan begini. Saya tidak yakin ini, ingatan saja ya, hadis atau qaul ba'dul arifin, salah satu dua itu. Kalau kalimatnya saya masih hafal, kalau nggak salah sih hadis. Majalisul gil والقال تورث ظلمة تورث قساوة في القلب وظلمة في القبر أو كما قال. Kalau memang hadis, kalau aqwal arifin ya au kama qala radhiyallahu anhu. Jadi majlis gila, katanya di sana ada gini. Katanya si fulan ngomong begini. Qil itu khabar dhaif, kalau gal khabar gawi. Baik cerita yang riwayatnya tidak kuat atau cerita yang riwayatnya kuat. Tapi bukan ilm ini, yang dimaksud bukan ilm. Kalau ilm bagus. Itu menyebabkan qasawatul galab dan kegelapan di alam kubur. Makna hijab minal hujub. Makanya thariqah itu sulit ya. Masya Allah. Gillatul akli wal naumi wal gauli. Tidak boleh banyak ngomong, tidak boleh banyak minum, tidak boleh banyak tidur. Ahlu thariqah itu tidurnya 3 jam.
2 jam sampai 3 jam. Syekhuna Imam Al-Habib Abdul Qadir 3 jam. Ada yang membantah lah. Di Bidayah kan ada qaul Imam Ghazali itu yang lebih banyak. Kalau saya tidak salah ingat lagi itu 8 jam. Coba Anda lihat Bidayah itu. Itu Imam Ghazali bukan menyuruh tidur 8 jam. Lihat saja takbirnya itu. Saya sudah baca. Bukan memerintahkan tidur 8 jam. Andai engkau tidur 8 jam satu hari, maka engkau kehilangan umur. Umpama umurmu itu 60, itu sudah sekian tahun yang lenyap balas. Tidak ada gunanya. Atau kama qala Imam Al-Ghazali. Kemudian ini termasuk riyadhah ini. Gillatul akal minar riyadhah, gillatul naum minar riyadhah, gillatul qaul minar riyadhah. Wa kathratis salah, banyak mengamalkan salat sunnah. Saya sering utarakan dari Zubat itu kan ada itu, perintah untuk memperbanyak salat sunnah itu nafi, untuk obat hati itu sangat bermanfaat. Memperbanyak salat sunnah. Salat sunnah apa saja. Kathratis salati wa ta'ati wa tarki ma nafsi min syahwati. Perbanyak salat sunnah. Wassadaqah, memperbanyak sedekah. Wassaum, memperbanyak puasa sunnah. Mampu dahar, tidak mampu saum Daud, tidak mampu ayyam fadilah. Kemudian syaratnya lagi wa muttasifan bimahasinil akhlaq. Kalau tadi itu kan gillatul akal, gillatul naum, gillatul gaul itu riyadhah jasad. Kathratus salah campur jasad sama gaul pada khusyuknya kan. Wassadaqah masih masalah jasad. Wassam jasad. Sekarang ini batin katanya. Wa muttasifan bimahasinil akhlaq. Bersifat sisya itu dengan akhlak yang baik. Kasabri, sabar. Nama sabar inda sadamatil ula. Sabar itu syaratnya ketika terjadi. Maksudnya begini. Umpama Anda naudzubillah kehilangan uang atau terbakar rumah, begitu tahu bisa menahan. Inda sadamatil ula. Ditahan. Itu sabar. Kalau hilm di atasnya. Al-hilmu sukunun nafas. Inda dawa'il ghadab ma'a tarqil intiqa. Kalau hilm di atas sabar. Tidak kena goncangan, tetap sukun. Nafsunya dia, jiwanya dia itu tidak tergoncang. Itu hilm. Kalau sabar, ibarat orang tabrakan itu terjadi, tahan. Itu sabar. Kalau hilm ketika terjadi tetap sukun. Lebih tinggi. Wasyukri dan syukur. Kalau syukur ini saya punya pembahasan ringan yang gampang. Kalau ingin lengkap dan jelas baca kitab Syarah Dasuki. Itu jelas sekali itu pembahasan alhamdu wa syukru. Yang tertinggi di situ di Dasuki itu disebut syukur istilahi. Sekarang pemahaman syukur yang ringan dulu yang saya paham ini.
Jadi kita diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala istiqamah qiyamul lail mathalan. Setelah kita hitung-hitung, loh, saya tahajud ini sudah ada setahun, alhamdulillah istiqamah. Allah Subhanahu wa taala menggerakkan hati saya untuk qiyamul lail. Tafakkur ke situ. Setelah tafakkur, senang kita kan ditakdirkan qiyamul lail. Sedangkan ilmu kita muncul. Qiyamul lail itu da'bus shalihin qablakum. Para anbiya, para mursalin, para aulia itu hobinya qiyamul lail. Alhamdulillah saya diberi rezeki qiyamul lail. Kemudian ingat lagi qiyamul lail itu bisa membuka pintu wilayah dan lain-lain lah. Ingat ini, senang. Kemudian ingat al-mu'ti huwallah. Ini murni dari Allah Subhanahu wa taala saja. Nah, muncul ingin terima kasih itu. Secara spontan kita mengucapkan alhamdulillah wa syukurulillah lakal hamdu wa lakal syukur. Hadza minka, bukan minni. Dawamu qiyamil lail ini bukan dari saya, tapi semata-mata dari kamu. Malah kalau seperti itu sudah masuk dua, ya hamdu ya syukru. Hamdunya masuk, syukurnya juga masuk. Segitu saja kalau untuk kita, untuk melatih. Jadi biasakan kalau diberi nikmat oleh Allah Ta'ala ditafakuri, nanti akan muncul rasa terima kasih cepat-cepat. Alhamdulillah, syukurillah. Kalau untuk kelas kita segitu, insya Allah kifayah, cukup sudah. Wa tawakkuli dan tawakal. Kalau saya mengartikan tawakal ini memasukkan pemahaman la haula wala quwwata illa billah di dalam hati dulu. Setelah itu tahu bahwa segala sesuatu, baik itu maksiat tidak bisa kita tinggal, taat tidak bisa kita kerjakan, rezeki tidak bisa kita ambil, sakit tidak bisa kita tolak, illa billah. Pahami itu dulu. Setelah kita tahu bahwa yang mampu hanya Allah, nah nanti muncul pasrah. Berarti kita harus berpasrah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa meninggalkan asbab. Kalau meninggalkan asbab namanya jabariyah. Tanpa meninggalkan asbab, imtithalan li amrillah juga. Jadi hati-hati. Kalau pemahaman semua dari Allah, ma'atarkil asbab, ma'atarkil syariah, jadinya jabariyah. Salah satu aliran yang sesat dari 72 aliran. Tetap dengan menjaga asbab, kasab ikhtiar tetap dikerjakan dengan niat imtithal amrillah. Kalau orang sedang sakit, syariat memerintahkan apa, sedang butuh ini syariat menyuruh apa, itu tetap. Itu baru tawakkul. Wal yaqin, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau untuk kelas kita ilmu yakin cukup. Tapi kalau untuk kelas mursyid itu 3 itu, ada ilmu yakin, ainul yakin, haqqul yakin. Kalau kita orang-orang awam, kaum salik, cari ilmu yakin sampai dapat. Ilmu yakin itu keyakinan yang didapat melalui tafakkur. Kalau ainul yakin, terbuka hijab. Mendengar surga, dia bisa melihat surga. Si syekh ini mendengar
neraka dia bisa melihat neraka, mendengar adzabul qabr bisa melihat adzabul qabr, dan lain-lain. Itu ainul yakin. Kalau haqqul yakin yang tertinggi, andai anggota badannya dikeluarkan darah akan tertulis la ilaha illallah. Apakah kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala harus berhasil ainul yakin, haqqul yakin? Tidak ada perintah. Itu mauhibah min Allah. Ainul yakin karunia, haqqul yakin juga karunia. Kita diperintahkan satu saja, ilmul yakin. Lah kalau si mursyid hanya lulus ilmul yakin boleh apa tidak? Ya cukup. Tapi biasanya mursyid-mursyid yang tinggi-tinggi itu seperti Syekh Abdul Qadir Jilani, pendiri Tariqah Qadiriyah, kemudian Abdul Hasan Ali Asyadili, Sayyidina Maulana pendiri Tariqah Syadiliyah, kemudian Sayyidi Muhammad Bahauddin Naqsyabandi, pendiri Naqsyabandiyah, itu kelasnya haqqul yakin semua itu. Sudah lengkap, lulus mereka. Ilmul yakiniyah, ainul yakiniyah, haqqul yakin. Mursyid asli itu, mursyid kamil kalau yang orang-orang dulu itu. Radhiyallahu ta'ala anhum. Wa an sa'iri khulafai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa nafa'ani wa iyyakum wal ahbab min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa imdadatihim wa ishraqatihim wa nadaratihim kudsiyatihim wa darakatihim fid din wa dunya wal akhirah ala dawam bila mihnah dunya wa akhirah. Was-sakhawah, dan kedermawanan. Kedermawanan ini jangan disalahartikan. Ada dulu satu kiai fulan bin fulan, saya tidak sebut nama orang, yang saya sebut kejadiannya untuk iktibar. Dia punya mursyid di Cirebon, Jawa Barat. Mursyidnya yang wali itu juga meninggal, dianya si kiai ini meninggal. Terjadi mubahadah sama kita-kita. Muridnya ini yang mubahadah sama kita, muridnya. Lalu gurunya mursyid asli, mursyid kamil, wali kabir. Tidak usah saya sebut nama dua-duanya, saya sebut nama gurunya, nanti jadi berpikir muridnya. Saya sebut nama muridnya, jadi riba. Tidak saya sebut. Saya sebut pembahasannya saja. Dia tahu syaratnya mursyid itu diantaranya ini as-sakhawah. Kebetulan si gurunya dia itu memang ahlul jud wal karam. Tidak pernah habis, tiap hari mengeluarkan uang, membagi-bagi ke aitam, aramil, masakin, yaumiyan yunfik malah. Kesalahannya di mana? Si murid punya paham, berarti kalau tidak seperti ini bukan mursyid. Nah, ini ngawur, paham ngawur. Sakhawa itu kedermawanan, tergantung mursyidnya punya apa. Kalau mursyidnya punya ilm, yunfiqu ilmahu lailan wa nahara, malam si syekhnya mengajar sampai dipuji oleh gurunya Maulana Sayyiduna Habib Muhammad bin Ahmad al-Muhbar, wa anfaqa fi ta'limihi al-ilma kasbahu. Jadi sakhawahnya Imamul Habr itu bukan seperti mursyid yang tadi saya cerita dengan membagi-bagi uang, tidak. Beliau sakhawahnya fil ilm, tidak kenal capek. Kapan saja ada waktu kosong beliau mengajar. Sampai saya dengar dari salah satu murid beliau, yang ada di Embong Arab, kalau saya tidak salah ingat namanya ya, kalau ini riwayat dari murid Imam Al-Habr positif, kalau namanya saya remang-remang. Tapi kalau saya tidak salah ingat itu ini cerita dari Al-Ustaz Hasan Al-Idrus almarhum, saudara dari Ustaz Alwi Al-Allamah itu Tanjung, saudara dari Ustaz Ahmad, mertua kakak saya Syarifah Khadijah. Ustaz Hasan Al-Idrus ini rajul saleh, selain ustaz beliau saleh, sebab di akhir umurnya beliau melihat Al-Imam Al-Habr Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Bifqi sudah meninggal lama ini, Abdul Qadir, dan Al-Habib Hasan Luar Batang di Masjid Al-Huda.
peristiwa ini terjadi bulan Ramadan pada waktu sholat tarawih. Beliau kaget kelihatan Ustaz Abdul Qadir, Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih dengan Al-Habib Husain Al-Idrus. Dan beliau bilang sama habaib yang hadir di situ, lihat itu ada Ustaz Abdul Qadir dengan Habib Husain luar batang. Habaib khabar khair, tidak tahu akan kejadian apa. Dipuji Ustaz Hasan, Allah ya bakhtukum, antum bisa melihat mereka. Tidak tahunya ini tanda bahwa beliau akan berpulang ke rahmatillah. Tidak lama setelah itu beliau wafat. Saya pribadi berkata beliau meninggal ala husnil khatimah, sebab di akhir umurnya terbuka alamul malakut dan dihadiri oleh gurunya Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih dan Al-Habib Husain bin Abi Bakar Al-Idrus luar batang. Riwayatnya Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih itu punya jadwal penuh sudah. Waktu itu belum ada Darul Hadis, belum, masih di Madrasah Taraqi. Jadi pagi sudah ada, ba'dal fusa ada, sore ada. Masih ada sela-sela kosong kalau tidak salah waktu itu ba'da zuhur. Itu beberapa murid dipanggil oleh Imam Al-Habr. Imam Al-Habr berkata, "Istadzinu min abaikum." Saya akan tambah lagi jadwal. Tambahan jadwal selain yang wajib di Madrasah At-Taraqi. Nah, ini apa kalau bukan sakhawah ini? Ini sakhawah. Dan sebaik-baiknya nafkah yang diberikan dari kelompok ahlus sadaqah adalah al-ilm. Wa anfaqa fi ta'limihi al-ilma kasbahu. Maka saya berani mengatakan bahwa Syekhuna wa maladuna Imam Al-Habr Al-Qutb Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih itu satu syekh yang syurutul irsyad sudah kamil, sempurna ada di diri beliau. Allah Ta'ala yanfa'ani wa iyyakum wal ahbab min barakatihi wa asrarihi wa anwarihi wa isyrabatihi min barakatil Habib Husain wa arbatan barakat Sayyidina Maulana Al-Walid Habib Abdullah bin Faqih, barakat jami' wali, barakat jami' nabi, barakat jami' rasul, barakat jami' malak, wa barakatika ya Allah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah.